tinggi nanti bakalan lanjut langsung lolos juga ke divisi 1. Tapi seperti kita nggak berlama-lama lagi, kita bakalan masuk lagi ke dalam in-game-nya. Ini dia Bermuda, pesawat dari arah Observatory menuju ke arah Cape Town. Silahkan Bung Azuri. Kalau gue lihat pembagian daerah terbang atau daerah alur pesawat ini sekitar 50 berbanding 50 ya. 50 ke arah CPR dan 50 lagi menuju daerah masa rektek. Jadi masing-masing tim yang menentukan arah drop point mereka kemana ini nggak kebingungan banget. Kecuali dari Aura yang bakal bertabrakan dengan teman-teman dari Dewa. Ini aduh Aura hati-hati banget loh, karena poin mereka tuh emang bener-bener kecil ya daripada Aura. Dan kalau gue lihat juga ini sudah terjadi peperangan di mana kali rupanya sudah ada Ren dengan senjatanya. UMP mencoba bertahan tetapi harus terjatuh karena di gap 2 sekaligus. Sementara dari belakang masih ada Rens ditumbangkan, begitu juga ada Erzel dengan senjatanya sakit banget. Dan juga kali ini mencoba untuk berduel dengan senjata C80 langsung ini tersisa. Dan rupanya Aura Itis yang baru aja gua natis langsung rata begitu ya di tangan-tangan. Waduh, tangan-tangan Dewa. Ini kan kita udah tahu kan, langsung dijogetin dong. Harta tahta AK 2 juta. Harta tahta MP40 2 juta. Ini dia Erzel yang barusan langsung taunting aja ya kan. Aduh. Tadi emang kalau kita tahu kan Mil itu merupakan markas dari Dewa United. Dari dahulu kala season 3, Dewa itu udah punya markas di Mil kalau Bermuda. Jadi kayaknya di sini Aura pengen menguji nyalinya ya kan, coba adu make dengan player dari Dewa United. Tapi mereka tadi emang jujur aja melakukan pertarungan yang cukup sengit ya. Trade knock beberapa kali terjadi, tapi pada sampai akhirnya di situ ada seorang Erzel yang berhasil menyelamatkan kedudukan dari Dewa United itu sendiri. Dan sekarang kita bakal lihat juga ada pergantian pemain dari Giant Wheat digantikan oleh seorang Giant Morilla. Ya, kalau kita bahas sedikit tentang Morilla ini adalah player baru dari para teman-teman Giant dan kali ini dipercaya untuk mendapatkan panggungnya di round keempat. Dan kalau kita sedikit spotlight teman-teman dari Giant, ini posisi mereka menurut gue itu lumayan konsisten nih Bang ya. Betul. Apalagi di round ketiga tadi dia berhasil finish di hashtag ketiga, dan itu tentunya menjadi satu punchline atau boostingan banget bagi teman-teman Giant untuk menunjukkan performa terbaik mereka lagi. Betul, ini dia Morilla. Apakah di match keempat dan seterusnya akan membawa Giant Esports untuk mendaki lagi untuk grupnya sendiri di grup B, karena tadi emang grup B ini persaingannya luar biasa ketat banget ya. Dan ini dia ada MVP di match sebelumnya, seorang EVOS Zack7 yang tadi berhasil mendapatkan 2 poin killnya. Ini kalau misalkan ngomongin Zack sih emang dia adalah salah satu player dari EVOS yang sering banget menjadi alone survivor ya. Jadi kayaknya Zack ini udah dipercaya banget buat EVOS Immortal. Misalkan kita kalah war nih kayak gitu kan, misalkan EVOS kalah war, udah lu mending lari aja kemanapun yang lu suka. Gue yakin lu pasti bisa paling gak top 3. Kayaknya udah dikasih jangan seperti itu. Soalnya sering banget kan Zack itu menjadi last standing man juga untuk EVOS Immortal. Dan sekarang lu lihat aja posisinya dia sangat jauh banget dari teman-temannya. Ini kayak udah antisipasi sih 3 orang nanti kalau misalkan ketemu tim entah dari Cape Town atau mungkin dari arah Kota Tua, di sini Zack masih bisa ditugaskan untuk kabur, entah mungkin ke arah Mars mungkin, atau mungkin masih standby ataupun stay di Sentosa dulu juga nggak masalah ya kan. Iya benar, dan menurut gua wejangan yang diberikan oleh coach AFM ya, itu bagus banget kepada teman-teman dari EVOS ini. Kalau kita spot sedikit malam hari ini, teman-teman EVOS berhasil dapatkan 2 kali buya. Betul. Ada di waktu itu satu momen di waktu itu EVOS berhasil mendapatkan 3 kali buya dan MVP-nya tuh berganti-ganti. Iya, MVP-nya ganti-ganti. Dan kali ini si Zax yang berhasil mendapatkan MVP di dalam round ketiganya. Dan kalau kita lihat juga posisinya emang bener-bener jauh seperti Bang Arman tadi daripada teman-temannya. Ini bisa dibilang adalah satu gerakan antisipasi. Betul. Satu gerakan antisipasi daripada teman-teman EVOS yang emang udah dinatis juga oleh Bung Arman. Kalau teman-teman yang lain rata, dia masih bisa sendirian untuk bermain safe atau bertahan dulu sambil mengamankan placement poinnya. Betul sekali. Kalau ngomongin lone survivor yang mempertahankan posisi top 3, gue jadi keinget Goper tadi yang sempat melakukan satu permainan dengan cukup apik banget ya dari Boom. Dia kayak nggak gentar aja, tinggal sendirian nggak masalah gitu kan, masih bisa ada peluang dan kesempatan, dan itu pun membuat poin dari Boom tadi juga bisa dibilang lagi ada di posisi atas juga ya di
top 5 atau top 6 ya kan. Dia pokoknya ada di 6 teratas ya. Dan kita bakal beralih juga ada Morp yang sepertinya apakah akan bersinggungan dengan West Bandit, karena kalau dilihat-lihat sih Not This sih udah tahu sih di depan ada West Bandit. Cuman dia kayaknya masih coba make sure rumah L ada nggak sih gitu kan. Kalau misalkan nggak ada, mungkin rumah L-nya bakalan ditempatin duluan, karena memang dari Morp ini sering banget ambil di area rumah beton. Ini bakalan direbutin atau cuman diliatin. Iya. Kayak dia kan, kadang direbutin, kadang diliatin doang. Tapi kayaknya bakalan direbutin sih. Iya sih, ini pasti bakal jadi perebutan karena area sini yang biasa kita sering tahu atau kita kenal, area sini adalah rumah dari Morp. Dan kali ini sudah ada beberapa lineman yang akan tentunya itu adalah satu ancaman bagi teman-teman dari West Bandit. Sementara di sisi lain sudah ada Haji berhasil men-tag dan satu player dengan granatnya kali mencoba untuk dari begitu di satu player, dua orang sekaligus didapat dan gun ini tentunya satu ancaman besar bagi teman-teman West Bandit dan harus tarik mundur lagi demi mengamankan placement point mereka. Ya sebenarnya tadi West Bandit sih mereka kan kayak sedikit agak bingung ya, mereka ingin bertahan di area rumah beton atau mungkin pindah sekalian ke arah labirin. Cuman ketika mereka tadi sempat melakukan split ya kan, dua orangnya tuh sebenarnya tadi semuanya udah ke labirin semua. Cuman ada dua orang yang balik ke balik ke rumah beton ya kan. Mereka pengen balik, entah pengen melakukan defense atau mungkin pengen melakukan split push ya kan, split defense juga. Dua orang di rumah beton, dua orang di rumah labirin. Cuman pada saat mereka berdua balik ke rumah beton, tiba-tiba tanpa disadari udah ada player dari Monokor Morp yang sudah siap melakukan rush ke arah mereka. Apalagi tadi ada satu grenade dari seorang Aji yang berhasil meng-knockdown salah satu player dari West Bandit. Jadi ketika udah tahu dapetin satu knockdown, Monokor Morp langsung gak pakai babi bu, maju ke depan, terobos baiklah, dapetin dua orang sekaligus. Menurut gue ini poin yang cukup berharga banget yang telah didapatkan oleh Monokor Morp. Jadi sekarang dia bisa memperebutkan dan mungkin akan mempertahankan rumah beton. Iya, rumah beton adalah istana mereka daripada teman-teman Monokor Morp ya. Dan juga kalau gue lihat sebelumnya dari Booms ini mereka niatnya ingin naik area pick, tetapi karena ada danger jadi mereka mengamankan satu patahan aura dan juga picknya itu sudah dihuni oleh teman-teman Nes yang kayaknya bakal stay long di area sini karena di situ ada danger. Danger itu nggak bisa diremehin ya. Yes, danger nggak bisa diremehin, danger nggak bisa diprediksi, danger nggak bisa ditebak. Kalau lagi galak dia suka nge-knockdown orang, kalau lagi galak-galaknya lagi dia suka memakan nyawa. Tapi sekarang kita lihat dari Dom NSC bakalan ngelempar satu grenade, bakalan pecah perangkah. Wow, di depan sana sudah ada reflektor dari seorang Venom yang mana kali ini barusan aja masuk menggantikan satu player lagi dari teman-teman mencoba untuk main ini satu player lagi di mana masih coba untuk dicari last man standing dari teman-teman WB, lupanya Elza yang mencoba untuk tarik mundur lebih mengamankan positioning point mereka dan itu benar banget lumayan worth it. Dan juga kayaknya dari teman-teman Nes ini mereka nggak bakal ngebiarin satu orang lagi lari dan terbukti mereka lebih coba untuk bermain santai dulu. Pop-up dari Venom dan posisi dari WB ini memang harus berhati-hati seadanya ada granat dan gak sampai daripada itu aja kemungkinannya dari Morp bakal join commit ke arah mereka. Dan ini cerdik lagi dari Elza, dia nggak bikin step dan nggak juga ganti-ganti senjata atau nembak ke arah teman-teman Nes. Iya, tapi harusnya teman-teman dari NSC notice sih. Nah ini dia. Betul banget, mencoba untuk dihujankan peluru lagi di mana coba untuk set up posisi sambil mencoba terus berlari-lari mengejar mimpi kali di jok Koksut dengan senjata kort dan West Bandit dieliminasi di posisi ke-11. Waduh, ini tadi West Bandit benar-benar terpukul mundur banget ya. Dia tadi ke arah rumah beton diajar sama Monokrom ketika dia pengen ngamanin posisinya di rumah labirin. Tapi ada danger, dia coba ke rumah kayak ada NSC. Dia kayak sedikit agak terpontang-panting sih posisinya dan pada akhirnya West Bandit harus tumbang di posisi ke-11. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan West Bandit tumbang di posisi ke-11 ini harusnya ada seberkas cahaya ataupun seberkas harapan untuk teman-teman dari Dewa United buat nge-up. Kalau misalkan Buya, wah ini poinnya bakalan bergeser lagi. Soalnya kalau misalkan dilihat-lihat sih tadi dari Dewa United tuh dia ada di posisi entah 8 atau 10 ya. Itu kan jadi dari Dewa United emang bener-bener butuh poin. Dia oke lah masih bisa mendapatkan 4 poin kill walaupun dia harus kehilangan Dewa Hujannya. Iya. Rainnya harus terculik oleh Aura tadi ya. Betul juga. Dan dia circle-nya udah menyusut juga. Dan ternyata dari tim The Pillar Gladius pun masih mendapatkan circle-nya. Seharusnya sih kalau masih dapetin circle mereka nggak bakalan pindah sih. Dan fakta yang gue dapetin untuk tim The Pillars adalah mereka ini tim yang sering banget dapetin circle ketika udah masuk circle 4 ataupun 5. Jadi nggak tahu kenapa ya, kayaknya emang pembacaan zona dari sang
kapten dari The Pilar Gladius ini udah bener-bener matang banget. Betul. Jadi sehingga dia menginformasikan kepada teman-temannya, yuk kita udah defense di sini aja, holding di sini aja udah. Circle pasti bakal ke arah kita dan itu emang benar-benar terbukti ya, Bang Arman ya. Dan Betul. kalau kita sedikit spot lagi ke arah milnya, ini baru aja diunduh oleh teman-teman dari 69 Esport yang emang area sini tuh baru aja dilalui oleh teman-teman Dewa United, dan Dewa Unitednya udah berpindah jauh, kemungkinan Dewa United berada di area Bima Sakti Strip. Namun kali ini ada Natdis dan juga ada Back of Fire cukup cepat, dan lagi ada beberapa senjata MX2 bakal digunakan lagi karena dari seorang Helen mencoba menghujani lagi, dan rupanya di bawah sana Booms Esport mencoba menghujani Dante harus terjatuh kali ini. Sementara Helen masih coba untuk Back of Fire, tetapi damage Paris dirasakan karena ditumbangkan begitu aja. Granat di mana-mana. Natdis mencoba rapatkan di sebelah kanan dan terjatuh dari Sarawan 13, dan kali mencoba untuk terus jam shot dari belakang sudah terkena suara tembakan Back of Fire. Sense kali ini gerak dirasakan lagi diri seorang Gopar, dan juga Haji bakal coba untuk adu mekanik di mana dari belakang sana masih bisa untuk di revive. Kali ini ada Booms berhasil hidup, Natdis terjatuhkan, dan rupanya Monochromor harus dieliminasi di tangan teman-teman Booms Esport. Ya tadi emang diawali dari Boom yang langsung menggertak ya ke arah Monochromor, di situ berhasil mendapatkan 1 poin ke knockdown. Sang kapten Dante udah tumbang tapi berusaha untuk di revive tapi nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi sekarang masalahnya adalah Boom bakalan ketemu EVOS. Ya, sini dari Evos Immortal menjadi tim yang bakal datang lagi karena mereka tentunya mengkeoskan pergerakan daripada teman-teman Booms di belakang sana. Sudah ada Jujon terjatuh dan juga ada beberapa player ditumbangkan dari teman-teman Booms, mencoba untuk tarik mundur menggunakan satu vehicle yang emang masih bisa untuk digunakan lagi. Survive banget, dan itu satu keputusan yang sangat-sangat bijak dari teman-teman Booms Esport. Yes, tadi kan bermula dari Monochromor dari seorang Dante yang tiba-tiba dikagetkan dengan satu tembakan dari arah Boom Esport yang berhasil meng-knockdown dia, dan dia tadi Dantenya sempat di revive dulu ya. Ketika di revive tapi di situ dari Boom Esportnya tuh nggak tinggal diem, dia langsung ngebombardir Glual yang udah di pop up beberapa kali dan juga Chrono, sampai pada akhirnya sang support Helen OS pun juga harus terculik. Di situ momentum dari Boom bisa meluluh ratakan dari tim Monochromor. Tapi sekarang sepertinya kita dipindahkan di POV lain di mana Madura Prime bakalan ketemu dengan Rosugo. Tapi kedua tim ini masih saling setup ya. Ada yang knock 1 dari seorang Seon. Betul banget, granat yang benar-benar on point kali ini dari Nothing, bergerak dari sebelah kanan. Force lagi-lagi dengan granatnya yang emang bakal siap matang dilemparkan ke arah teman-teman dari Rosugo. Saling perang senjata explosion dilemparkan di mana-mana. Masih coba untuk dihancurkan, ada 2 player lagi. Setup posisinya masih bersempat aja, masih bisa untuk dihidupkan, tetapi 2 orang bakal terkurung di atas towernya. Masih ada Chrono diaktifkan kali ini, mencoba untuk bomb goal, dan Force sebagai tugas explosion memanfaatkan kali ini momentumnya. 1 orang dijatuhkan, namun kali ini Nothing, ada Rado pun ditumbangkan begitu aja, masih bisa untuk survive atau di revive dulu kali ini, dan kayaknya akan merevive teman dari seorang Rado yang udah harus ke take down. Dia bener banget masih bisa untuk dihidupkan, dan lagi Rosugo Faiz harus terimpit 2 orang sekaligus. Tentunya medikasi harus perlu daripada Redo, dan juga kali ini kalau kita lihat pembagian cukup enak, dan gak sampai daripada itu aja 69 bakal jadi kami lagi karena mereka terdengar di mana-mana suara tembakan menghancurkan. Ada landmine, ada landmine yang merasakan sakit banget. Misalkan Zeus dan Keong yang emang dipakai untuk bertahan berdua melawan gempuran 2 tim yang bakal join lagi ke arah mereka nih, Bang Arman. Waduh, Rosugo bener-bener digempur habis-habisan dengan grenade dari seorang Seon juga ya. Tadi grenade beberapa kali dilemparkan begitu aja, sampai-sampai 2 orang yang ada di tower ini nggak bisa kemana-mana. Dan pada akhirnya 1 orang yang tersisa tadi sempat melakukan beberapa pop-up duel. Dia ketika pengen melakukan penyerangan tiba-tiba kena landmine ya. Tapi sekarang fight-nya juga belum berhenti. Dari Madura Prime malah disikat habis oleh 69 yang berusaha untuk menjadi third party nih. Iya, betul banget. Dan kali ini granat pun udah beberapa on point ya. Kalau kita lihat juga dari kayak tadi udah berhasil dijatuhkan. Rupanya Ron mencoba untuk mengadu senjata yang emang juga dari Force berhasil untuk tarik mundur dan survive. Ada 3 tim di area Bima Sakti Strip yang emang kali Bima Sakti Stripnya bakal pecah, dan juga circle-nya udah menyusut. Sementara itu dari Ron mencoba untuk pop up goal, kali ini bakal berduel kah dia, set up posisi lagi. Rupanya daripada teman-teman Madura Prime gak bakal tinggal diam, di mana juga 1 player Force harus terjatuh daripada teman-teman dari Madura Prime maksud gue. Dan juga kali ini di situ terjadi pecawar, 1 orang pancake dijatuhkan, double factor baru di tangan, harus berhati-hati menggunakan iniler dari seorang Asbi, mencoba untuk tarik mundur, dan rupanya 69 gak mau. Ada minor mistake, tetapi Ron harus terjatuh kali ini. 1 player terjadi dari seorang combo, boom, harus dieliminasi di posisi ke-8. Dan kali ini medikasi juga, aduh ada pergerakan nih, saling tahan-tahanan dari kedua orang ini, menghancurkan 1 lagi, ditembak-tembak terus walaupun dia masih berikan sakit, tetapi masih ada pertahanan terakhir daripada teman-teman Madura Prime. Dan kali ini juga combo
menjadi last man standing yang bakal di-party banget oleh teman-teman Madura Prime. Di mana ada Double Factor digunakan combo berhati-hati jumlah chaos pergerakan kali ini mencoba untuk gojek santuy mengadu mekanik tetapi harus eliminasi di tangan Nothing. Waduh, ini tadi emang satu pergerakan yang luar biasa banget dari 69. Cuman sayang banget mereka kayaknya terlalu gegabah juga memberikan perlawanan terhadap player dari Madura Prime yang memang mereka sebenarnya udah setup duluan ya. Pada akhirnya di situ gue rasa dari 69 Esports bener-bener dirugikan karena mereka juga bertarung dan circle. Karena circle-nya juga udah sakit, akhirnya Madura Prime juga harus tumbang di posisi ke-7. Tapi yang diuntungkan di sini adalah tim Rosugo. Tim Rosugo tadi yang tersisa 2 orang jadinya bisa kabur. Dia masih bisa mengamankan placement-nya sehingga masih ada 6 tim lagi yang tersisa. Cuman kalau misalkan sekarang kita ngomongin circle yang bakalan menyusut lagi dan lagi, di sini circle-nya tuh open field banget. Mereka cuman bisa berlindung di area sutet, kemudian pohon dan juga beberapa batuan aja. Padahal di sini kalau misalkan dilihat dari minimap pun gak ada satupun tim yang benar-benar masuk di tengah-tengah circle. Mereka ada di area pinggiran semua. Jadi kita bakal melihat. Tapi kalau misalkan dari arah tim The Pillars, mereka sih harusnya masih untung sih mendapatkan satu obstacle di area pom bensin ini. Dia tinggal nungguin aja kira-kira circle-nya nanti bakalan kemana. Betul banget. Jadi pergerakan atau strategi seperti ini mengamankan pinggiran zona itu benar-benar penting agar bisa natakin musuh dari luar zona. Namun Pako di sisi Nauser jatuh begitu pula dengan Dewa United yang mencoba untuk survive 3 orangnya. Rasya berhasil mendapatkan Doom di mana kali mencoba untuk menghancurkan dengan senjata kuat di depan sana. Papa gol cukup cepat. Pako berhasil sempat untuk di revive. Kali Ambot mencoba untuk tarik mundur tapi Rosugo dieliminasi di posisi ke-6. Namun juga dari seorang Zax, teman-teman EVOS cukup menggila. Ubed kali ini bakal terkurung diri. MT9 berada di tangan mencoba untuk bergerak tapi ada granat yang benar-benar sampai MT9 digerakkan tetapi harus meledak merasakan karena dirinya sendiri karena ada Glow dan Dewa dieliminasi di posisi ke-5. Nggak sampai daripada itu aja, Giant yang emang bakal jengkam lagi dari arah belakang rupanya EVOS sudah saling berperang di mana Triple didapatkan Morilla terjatuh kali ini yang masih bisa untuk di-revive tetapi EVOS nggak bakal tinggal diam yang mana ada kawan-kawannya yang masih survive masuk ke dalam top 4. Yes, betul banget. Ini tadi barusan terjadi pecah perang yang luar biasa antara Dewa dan juga tim dari Giant. Dimana tadi Giant sempat diuntungkan dengan dengan satu granat yang langsung connect begitu aja ke arah tim Dewa. Itu menurut gue satu granat yang luar biasa banget ya. Berhasil dapatin 2 knockdown. Pada akhirnya di situ Dewa United harus menyisakan seorang Ubed. Dan Ubed tuh pakai pelontar di jarak yang cukup dekat. Itu bakalan menjadi hal yang cukup susah buat Ubed karena pilihannya Ubed kenain player dari Giant atau mungkin dia kena sendiri. Tapi ada satu granat yang berhasil connect nih dari seorang Mans. Iya, kalau kita lihat juga dari seorang Mans 2 granat masuk, 1 granat memakan 2 korban tapi kali ini Rasya emang benar-benar sulit nggak bakal bisa disamakan lagi. Dari sebelah kanan sudah Dokaner bergerak masuk. Mans lagi-lagi mendapatkan 1 poin mengkonfirm kill begitu dan kali ini dengan senjata MP5 mencari pergerakan di bawah sana dan ada TP Gladius puas di posisi keempat. Masih 3 tim tersisa mencoba untuk connect dari seorang Zack dari bawah sana ada 1 Giant nge-lag dan kali ini rupanya teman-teman dari NES menunjukkan tarinya. 1 player itu bahkan begitu aja menggunakan double sniper yang mana kali ini dari Jujun mencoba untuk backup fire lagi dari belakang senjatanya masih ada Mini Uzi ditembakkan ke depan sana sekarat tuh maut darahnya. Okaner bakal berduel one on one di mana rupanya NES eliminasi di posisi kedua dan EVOS Immortal lagi-lagi Buya triple kill Buya Luar biasa. Waduh. Ini EVOS kayaknya lagi ngamuk banget sih di match day ke-10 kali ini ya kan. 3 kali mendapatkan Buya di zona yang lumayan agak-agak tricky juga karena memang tadi gue sempat bilang